Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sekalian, mari kita simak pernyataan Komjen Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri, setelah dimintai keterangannya sebagai ahli yang meringankan. Dalam hal ini ahli pidana ya, karena kebetulan beliau ini mantan penyidik. Sebelumnya kami juga sampaikan terima kasih kepada Bang Reply Harun dengan RH Channelnya yang terus mengawal dan memberitakan update terbaru kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Jangan lupa sahabat sekalian subrek channelnya Reply Harun ya, karena banyak edukasi yang bisa kita dapatkan menyimak video-video yang ada di channel beliau. Oke, langsung saja pernyataan Pak Ugroseno. Pak. Mana turun? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik. Yang pertama berangkat dari laporan polisi, ya kan? Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya, ya kan? Berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah di KUHP lama ya. Nah, tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Ya. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tindak pidana itu tidak jelas. Betul Pak, betul. Ya, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama. Kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Nah, kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Betul ya kan? Pak, betul. Yang ketiga, ya, tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tindak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP ya. Jadi kalau ada tindak pidana khusus dan ada tindak pidana umum, yang digunakan adalah tindak pidana khusus ya. Sebagai contoh misalnya tindak pidana korupsi, seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya, undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu yang diterapkan seperti itu. Ya, hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Ya. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa. Ya. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan?
Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan, ya. Ya, dengan nomor SP3 yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Betul sekali Pak Ugroseno. Ada perdamaian itu bagaimana jalannya? Ya, RJ kan menggunakan hukum acara pidana yang baru. Ya seperti itu. Maka RJ itu harus dilengkapi dengan ketentuan beracaranya, dilengkapi. Ya, tidak bisa menyatakan saya telah datang dan saya tidak maaf, kemudian setelah ketemu jadi RJ itu bukan RJ sebetulnya. Ya, baru pertemuan saja, baru tingkat awal. Ya, makanya mudah-mudahan saya berani katakan bahwa tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sebetulnya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas, ya, KUHP, ya. Ya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan. Yang kita harapkan kan tahun emas juga penegakan hukum, kedaulatan hukum juga harus ditegakkan selain kedaulatan yang lain, ya. Oke, udah, sip. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. The strong point-nya adalah bahwa kalau LP terhadap Eki Sujana dan Damai Hari Lubis itu dicabut, maka 6 orang lainnya harus dicabut karena otomatis karena dalam satu laporan. Jadi tidak boleh hanya sebagian saja. Itu yang dikatakan Jenderal Ugroseno. Yang kedua, kecuali tersangka meninggal dunia. Yang kedua adalah dari awal tidak ada peristiwa pidana. Karena itu seharusnya tidak boleh ditindaklanjuti laporan Pak Jokowi itu. Kurang lebih begitu Pak ya? Jadi begini, dalam peraturan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana itu harus secara eksplisit disebutkan. Tadi saya katakan, contoh dalam kasus penganiayaan saja, itu ada berapa pasal? 8 pasal, mulai dari penganiayaan ringan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita, ya kan? Itu kurang lebih ada 16 pasal, ya, dari 284 pasal 284 sampai pasal 299, ya. Jadi jangan main-main dengan KUHP, tidak boleh membuat analogi, ya, seperti itu. Ya, sahabat sekalian, kami rasa sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan Pak Ugroseno dalam pernyataannya barusan dan disimpulkan oleh Bang Refli Harun sebagai strong point, yaitu memang ada kriminalisasi dan memang tidak ada tindak pidana sebenarnya dalam kasusnya Pak Roy Suryo CS ini. Kami rasa tidak ada yang perlu kami tanggapi, apalagi kami tambahkan karena yang menyampaikan ini adalah mantan penyidik profesional ya, yang seorang ahli hukum pidana. Beliau bukan sekedar mantan penyidik tapi sekaligus mantan Wakapolri ya, TB2 lah, orang kedua di institusi kepolisian kita. Sampai di sini dulu sahabat sekalian, tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat, dan ayo maju terus pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.